Selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat GPI Tiberius Bogor. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Oleh sebab itu hamba firman-Lah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan pedoman dalam hidup kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat GPI Tiberius Bogor dan semua para pendengar di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita tentang bagaimana menghadapi ujian dan cobaan. Kita harus menang dalam ujian dan cobaan, itu sebagai temannya. Firman Tuhan yang menjadi pokok pada kita pagi hari ini yang terdapat dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang 12 tentang Raja Daud yang mau diserang musuhnya. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Kristen bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Kristen untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Kristen itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Repaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Kristen itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Kristen itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Saudara-saudara yang kekasih, dalam masalah yang dihadapi Raja Daud, dia bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan balasan kepada musuhnya. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat dengan Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya, lalu dia melakukannya sehingga dia mendapat kemenangan. Saudara-saudara kekasih, kita anak-anak Tuhan tidak lepas dari pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Ada masalah keluarga, masalah bisnis, masalah bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh tiru ini Raja Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah engkau akan menerima, carilah engkau akan mendapat, ketoklah pintu, pintu dibukakan bagimu. Maka saudara-saudaraku, apabila datang masalah kepada kita, maka kita harus datang kepada Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal 59 ayat 2 sampai 4. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Ya saudara-saudara, sehingga kita berserah kepada Tuhan, penuh harap kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-umatnya. Maka seperti Raja Daud, waktu dia dulu diserang musuhnya, dia bertanya kepada Tuhan. Jadi kita pun saudara-saudara, kalau udah salah datang kepada kita, ingat akan firman Tuhan yang mengatakan mintalah engkau akan menerima,
carilah engkau akan mendapat, ketok pintu-pintu akan bagimu. Maka seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal 59 tadi yang kita sudah baca, dan juga saudara-saudara dalam Mazmur pasal 54 juga ada dikatakan demikian. Mazmur 54 ayat 3 mulai, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telingamu pada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang aku bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku, Tuhan itu akan menolong kita dan memberikan apa yang kita minta, seperti yang dikatakan juga saudara-saudara di dalam Matius 21 ayat 22, bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita minta, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan berikan, saudara-saudara. Dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam nama doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Inilah yang menjadi pedoman bagi kita. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Saudara-saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, di dalam pencobaan-pencobaan ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti pengalaman saya pada Desember 2020, saya sakit selama 3 minggu di rumah sakit dan semua mengatakan pasti mati. Saya ditangisi keluarga, tapi oleh pertolongan Tuhan, saudara-saudara, dengan doa-doa kami, dengan doa keluarga, Tuhan menyelamatkan kami dan sekarang kami hidup, saudara-saudara. Inilah salah satu pertolongan Tuhan. Jadi setiap ada permasalahan kepada kita, datanglah kepada Tuhan, minta tolong, pasti Tuhan akan berikan. Maka juga saudara-saudara kekasih, firman Tuhan juga mengatakan, mengajar kita untuk melakukan doa kita sebagai yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7, dikatakan demikian. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja engkau kehendaki, engkau akan menerimanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi apapun yang kita minta, Tuhan berikan. Persoalan apapun yang kita hadapi, apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan. Akhirnya kita menjadi pemenang, seperti Raja Daud itu, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi itulah yang menjadi pedoman bagi kita. Apabila datang percobaan, ujian kepada kita, datanglah kepada Tuhan, minta tolong. Pasti Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan, maka kita akan menjadi pemenang. Sampai di sini, saudara, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu berkuasa, iya dan amin. Bagaimana Raja Daud, Tuhan tolong, karena dia bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Maka kami juga, Tuhan, setiap ada masalah datang kepada kami akan percaya apabila kami minta kepadamu pertolongan, Tuhan pasti buka jalan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar mendapat tempat dalam hati kami semua para pendengar, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman-Mu, biar semua mendapat berkat di dalamnya. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini
Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya